Chat nomor tua. Enak nih orang nomor tua mencet ini. Gak gopo nih Rio ya. Sih. Wis. Wis ya, dimulai ya. Hah? Tutup iki lho. Apa nang iki nggo kitab ta? Lho, tak sih kok tak share nang grup iki nih, apa jenenge? Oh, kok foto ta? Foto sih. Mulai iki lho saiki. Kata tagak. Mau kata tagak. Amit. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una anfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antat tawwabur rahim. Innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita lanjutkan ngaji kitab Adabul Alim wal Muta'alim yang ditulis oleh Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari rahimahullahu taala. Kita masih melanjutkan pembahasan bab yang ketujuh, yaitu adab seorang guru bersama dengan muridnya. Adab seorang guru bersama dengan muridnya. Dan sekarang sampai ke adab yang ke-6. Sampai adab yang ke-6. Baik. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dharani amin. Wasadisu, dan yang ke-6, an yatluba wasadisu, dan yang ke-6, an yatluba, hendaknya meminta seorang guru itu minat talabati, dari murid, fi ba'dil awqati, di sebagian dari waktu-waktunya, i'adatal mahfudhati, untuk mengulangi apa yang sudah dia pernah hafal, wa yamtahinu, dan menguji dhabtahum, kualitas hafalan mereka, lima qaddama lahum, dari apa yang telah seorang guru itu berikan kepada murid-muridnya, minal qawaidil mubhamah, dari kaidah-kaidah yang kaidah-kaidah yang jarang, wal masailil gharibah, dan juga permasalahan-permasalahan yang jarang dibahas. Wa yakhtabiruhum, dan menguji mereka, bimasaila, dengan beberapa hal atau masalah-masalah, permasalahan-permasalahan, tanbani, yang berada atau yang dibangun ala aslin, di atas pondasi, qarrarahu, yang dia sudah pernah sebutkan, au dalilin, atau di atas satu dalil, dzakarahu, yang sudah seorang guru itu sebutkan. Faman, maka barang siapa, ra'ahu, yang melihat orang tersebut atau melihat muridnya, musiban, benar dalam menjawab, fil jawab, dalam memberikan jawaban, walam yakhaf, dan tidak takut, alaihi, atasnya, mafsadatal i'jab, keburukan memberikan pujian kepada muridnya, syakarahu, maka dia boleh memujinya, wa athna alaihi, dan memujinya sama, baina ashabi, di antara teman-temannya, liya ba'athahu, supaya hal itu bisa mendorong murid tersebut, wa iyahum, dan juga teman-teman yang lainnya, alal ijtihadi, untuk bersemangat, fi thalabil izdiyad, untuk menambahi ilmunya.
Waman dan barang siapa ra'ahu yang dia guru itu melihat dari muridnya muksiron, tidak bagus, ya kurang pemahamannya. Walam yakhaf, dan guru tadi merasa tidak takut, ya. Nufurahu, ya kalau muridnya tadi akan futur atau akan putus asa. Anafahu, maka guru tadi boleh memberikan teguran kepada muridnya. Ala kusurihi, karena kekurangannya. Waharrodahu, dan menyemangatinya. Ala uluwil himmati, kepada semangat yang tinggi. Wa nailil manzilati, dan mendapatkan kedudukan fi thalabil ilmi, dalam proses menuntut ilmunya. La siyama, lebih lagi inkana, jika anak tersebut, ya, mimman, dari orang-orang yang yaziduhu, ya, at-ta'nifu, ketika dia diberikan teguran dia akan bertambah semangat, ya. Yaziduhu ta'nifu nasyatan, ya, yang mana teguran bisa menambahinya semangat. Wasyukru, dan berterima kasih atau memujinya itu akan menambahi inbisaton, semangatnya. Wa yu'idu, dan guru juga boleh mengulangi ma yaqtadil halu, apa yang, ya, kondisi itu, ya, membutuhkan i'adatahu, kepada mengulangi pelajaran yang perlu diulangi. Liyafhamat thalibu, supaya muridnya faham. Ya. Baik. Nah, di sini ada penjelasan, ya, bagi kita tentang adab seorang guru. Adab seorang guru itu ketika dia sudah pernah memberikan maklumat kepada muridnya, memberikan ilmu kepada muridnya, maka seorang guru itu kapan-kapan harus mengujinya. Nah, jadi ujian sekolah atau ujian ujian nasional itu enggak sebenarnya buruk, gitu ya. Ujian nasional enggak sebenarnya buruk. Yang menjadikan, ya, mungkin seperti ujian nasional itu tidak bagus adalah ketika kelulusan anak itu hanya digantungkan pada ujian itu tadi. Tapi kalau ujian sendiri itu hendaknya memang seorang guru menguji muridnya, ya. Supaya apa? Kan guru kan tidak tahu muridnya itu sudah paham atau belum. Dari mana tahu? Ya dari diuji satu persatu. Kalau sudah diuji, ya nanti paham. Siapa yang sudah paham, siapa yang paham cuma separuh, siapa yang pahamnya full, gitu ya. Seperti itu. Ya. Kalau tidak diuji ya tidak. Nah, dilihat nanti kalau sudah begitu ada murid yang pintar misalkan. Dia paham, maka dilihat kalau muridnya ini nanti, kalau misalkan dia dipuji, dikasih apresiasi, kasih hadiah atau apa, misalkan nggak nambahi kesombongan untuk dia, boleh, gitu ya. Jadi guru itu juga melihat psikologi masing-masing muridnya, gitu ya. Wong iki modele kayak apa, dipuji kira-kira tambah gede, tambah sombong apa enggak, gitu. Dilihat lagi yang anak ini, misalkan anak ini nggak bisa, kalau misalkan agak dikerasin dikit, kira-kira loyo nggak malahan, atau malah makin semangat, kan gitu harus tahu. Ya, maka guru itu harus tahu. Ya. Itu mungkin kalau yang kuliah-kuliah pendidikan mungkin tahu, ya, yang kuliah-kuliah pendidikan mungkin tahu. Baik. Kemudian ini yang ke-6, ya. Ini yang ke-6. Sekarang adalah yang ke-7. Yang ke-7 beliau mengatakan wasabi'u, dan adapun yang ke-7, ya, annahu, bahwasanya idza salakat thalibu, jika seorang murid itu sudah mulai, ya, berjalan fit tahsil, untuk mendapatkan ilmu, fauqa ma yaqtadhihi haluhu, tapi dia berusaha mencari ilmu itu, ya, ilmu yang mana dia tidak mampu untuk mendapatkannya. Gurung wayahe wis sinau iku, gitu misalnya. Au ma yahtamiluhu, ya, atau yang dia tidak bisa untuk
tidak bisa untuk menahannya ya. Ya. Mayahtamiluhu taqatuhu, atau yang di atas kemampuannya. Jadi dia mau belajar sesuatu yang dia belum waktunya untuk belajar misalkan. Wa khafa asy-syaikhu, dan guru takut ya. Dhajrahu ya. Takut murid tadi kalau misalkan lanjut untuk belajar itu, muridnya tadi malah putus asa, malah malas gitu ya. Karena merasa kok tidak bisa gitu. Karena memang belum waktunya. Maka kata Kiai Haji Hasyim Asy'ari beliau mengatakan ausahu birrifqi binafsihi. Maka hendaknya guru itu mewasiatkan, menasihati kepada murid tersebut dengan lembut. Wa dzakkarahu, dan mengingatkan murid tersebut biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan satu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal munbatta la ardan qata'a wa la dhahran abqa. Ya, sesungguhnya orang yang terkupuh-kupuh itu ya, dia tidak mampu untuk mendapatkan sejengkal tanah dan tidak mampu atau tidak akan menyisakan tumpangan. Tidak menyisakan tumpangan, yaitu kiasan. Dalam artian kalau orang tergopoh-gopoh itu, dia tidak akan mendapatkan apa yang dia usahakan itu. Ya. Makanya disebutkan dalam satu ibarah ya, man istajala syai'an qabla awanihi ya uqiba bihirmani. Barang siapa yang tergopoh-gopoh untuk mendapatkan suatu, maka dia akan dihukum dengan apa? Dengan tidak mendapatkan suatu itu. Maka guru menasihati kepada murid tadi, ya, jangan belajar ini dulu, belum waktunya, gitu ya, belajar ini dulu. Wa yahmiluhu 'alal anati, dan hendaknya guru tadi mengarahkan muridnya ya untuk pelan-pelan dalam belajar. Wal iktisadi, ya, dan pertengahan, gitu ya, fil ijtihadi, dalam usaha, ya, dalam usaha. Ya, karena belajar itu perlu tadarruj, perlu proses. Tidak bisa kita langsung loncat karena semangat kita, tidak bisa. Meskipun semangat kita luar biasa. Wa idza dhahara minhu, jika nampak dari murid tadi ya, nau'u sa'amatin ya. Saat ada gambaran sudah mulai loyo muridnya tadi, sudah mulai malas belajar gitu ya. Ya. Au ya. Dhajrun atau ya, ada kemalasan ya dari muridnya tadi. Au mabadi adzalika ya. Atau yang menjadi mukaddimah ya, sudah ada dampak-dampak gitu ya. Tapi meskipun belum kelihatan, tapi sudah mulai ada efeknya. Amarahu birrahati ya. Maka hendaknya guru memerintahkan muridnya tadi untuk istirahat sejenak gitu ya. Jika murid tadi sudah menampakkan tanda-tanda sudah mau males, sudah apa gitu ya, maka guru boleh untuk memerintahkannya istirahat itu. Wa takhfifil istighal, dan wa takhfifil istighal, dan meringankan kesibukannya. Ya, meringankan kesibukannya. Jadi guru juga melihat proses belajar muridnya itu. Ya. Proses belajar muridnya. Kalau misalkan murid sudah merasa agak semangatnya sudah mulai menurun, maka perlu diajak rihlah gitu ya, perlu diajak jalan-jalan, refreshing ya, supaya apa? Ya supaya kembali semangatnya. Wala yushiru 'ala talibi, dan guru hendaknya tidak boleh mengarahkan atas muridnya bita'allumi ma la yahtamiluhu fahmuhu, dengan mempelajari apa yang murid tadi tidak mampu untuk memahaminya. Ausinnuhu, atau umurnya belum cukup. Ya. Umurnya belum cukup. Mempelajari sesuatu kadang kan perlu juga dilihat umurnya gitu ya. Dilihat umurnya. Ya. Kalau hal-hal yang berhubungan dengan pemahaman, umur-umur kecil itu nggak bisa. Ya. Hal-hal yang berhubungan dengan pemahaman, umur-umur kecil nggak bisa. Umur kecil kebanyakannya untuk hafal. Umur 7 tahun belajarnya emang hafal. Untuk paham ya nggak bisa kalau paham. Paham bisa cuma sulit gitu ya. Paham bisa cuma
cuma sulit. Mereka kuatnya di hafalan kalau anak kecil. Tapi kalau orang dewasa, ya kemampuan menghafal sudah menurun. Pemahaman yang sudah mulai meningkat. Ya, maka di situ meningkat. Ya. Maka disebutkan dalam satu ibarah, ya. Al-hifdzu fi shighar kan naqsyi 'alal hajar. Wal hifdzu bil kibar kan naqsyi 'alal ma. Jadi, menghafal di waktu usia masih muda itu seperti mengukir di atas batu. Ya awet, gitu ya awet. Ya, masih kena bleduk diresiki yo muncul aneh gitu. Jadi awet. Wal hifdzu fil kibar kan naqsyi 'alal ma. Sedangkan sudah mulai usia tua gitu ya. Mulai usia 30-an munggah. Itu. Maka kalau dia mulai menghafal maka kan naqsyi 'alal ma. Koyok seperti memahat di atas air gitu. Ditutuk ya mek gelombang tok gitu. Kalau bekas sih. Gelombang tok. Mane umur tua-tua iku wis gak cocok ngapal. Meskipun ada. Maka hendaknya seorang guru melihat hal itu. Wala bi kitabati ma yunfiru dhihnuhu, dan juga tidak guru itu memerintahkan untuk menulis sesuatu yang malah membuat dia bingung anfahmihi dalam pemahamannya. Ya, jadi guru harus melihat kondisi muridnya. Wa inistasyarahu man la ya'rifu halahu. Jika ada seorang yang guru tadi tidak mengetahui ya kondisi orang tersebut, kondisi murid tersebut, jika mengajak bermusyawarah gitu. Fil fahmi dalam pemahaman, wal hifzi dalam hafalan, wa fi qiraati fannin dalam membaca satu buku, satu jenis ilmu, au kitabin atau satu kitab. Lam yusyir alaihi bisyai'in, seorang guru tidak boleh mengarahkan orang tersebut pada suatu hatta yujarriba dhihnahu, sebelum guru tadi menguji dulu kemampuannya. Wa ya'lama halahu, sehingga dia mengetahui kondisinya. Misalkan nanti beki Andrea, ana arep mlebu TBK. Ustaz, ini anak saya mau coba baca Quran sih, gak bisa baca Quran, ini sikro ae. Dicek dulu gitu. Anak itu mampunya sampai mana gitu. Kalau membaca Quran bisa, berarti sudah masuk Quran aja. Delek ikro kok tambah rasa-rasan. Tapi kadang ono sing ngomong, "Sandi, Quran dikon waca gak iso." Ya ikro ae gitu. Masih ngomong Quran ya kurang iso maca Quran gitu. Ikro ae gitu. Maka dicek dulu kalau misalkan ada murid gitu. Fa in lam yahtamilil halat ta'khira asyara alaihi bi kitab sahlin minal fannil matlub. Ya. Jika kondisi memang menunjukkan bahwasanya anak ini nggak mampu untuk diarahkan pada ilmu-ilmu yang pertengahan atau yang tinggi gitu ya. Ya ta'akhir fi dzalika. Jadi dia agak kurang dalam hal itu, ya maka guru mengarahkan kepada buku-buku yang mudah dulu, yang mudah dipelajari gitu ya. Kalau nahwu ya ajrumiyah sih. Ini angel ajrumiyah ya mungkin nahwu wadih gitu ya. Atau apa yang rendah-rendah dulu, santai-santai dulu gitu ya. Dari jenis ilmu yang ingin dipelajari gitu. Fa in ra'a dhihnahu qabilan. Sebaliknya kalau guru tadi melihat kemampuan anak tadi itu ya, kemampuan berpikirnya kuat ya, bisa menerima pelajaran wa fahmahu jayyidan dan pemahamannya bagus. Naqalahu ila kitabin yaliku bidhihnihi. Maka hendaknya guru tadi menempatkan murid tadi ya untuk membaca satu kitab, mempelajari satu kitab yang cocok dengan pemahamannya. Wa illa tarakahu. Ya, wa illa tarakahu. Dan jika tidak maka guru tadi boleh misalkan ternyata kok tidak, gitu. Maksudnya ternyata tidak cocok, ya boleh tinggalkan, gitu. Pindah ke yang lain. Gitu. Wadzalika, dan hal ini kenapa? Li'anna naqla talibi, karena menempatkan seorang murid ila ma yadullu ala kusurihi, kepada suatu yang malah menunjukkan atas ketidakmampuannya, yuqallilu nasyatahu, itu akan membuat dia semakin kurang bersemangat. Ya. Akan membuat dia semakin kurang bersemangat. Wala yumkinu talibu, dan tidak mungkin seorang murid minal istighali, untuk menyibukkan diri fi fannaini, dalam dua jenis cabang ilmu, au aktsara, atau lebih ya.
idza lam yadbithuma. Ya. Jika dua jenis ilmu tadi saja belum difahami. Jadi kadang ketika kita menempatkan seorang pada kelas yang tidak cocok dengan dirinya, itu kadang membuat murid tadi malah malas gitu. Harusnya dia sudah pinter, tapi diturunkan. Kadang itu anak jadi malas. Aku sih paham, aku sih so. Atau mungkin dia kurang, tapi ditempatkan di kelas yang lebih. Jadi kan dia kelihatan sendiri nggak pahamnya. Nah, itu makin jadi malas juga. Itu yang dimaksudkan Syekh Basim tadi. Ya. Dan tidak mungkin seorang itu bisa memahami ya dua jenis ilmu atau lebih sebelum dia memahami dua jenis ilmu tersebut. Ya. Jadi difahami dulu satu pelajaran, kemudian baru pindah yang lain. Ya, jangan langsung bareng 3 langsung gitu. Itu enggak. Ya, berproses itu ya, berproses. Ya. Misalkan dalam fikih ya satu kitab saja, pelajari satu kitab dulu. Nahwu pelajari satu kitab dulu. Kemudian akidah misalnya pelajari satu kitab dulu ya. Jadi berjalan berbarengan nggak masalah selama satu-satu gitu. Jangan akidah tuh ambil 2 kitab gitu ya, belajar kepada 2 syekh dalam satu waktu. Kemudian fikih juga enggak. Tadarruj harus berproses. Bal yuqaddimul aham fal aham. Bahkan seorang itu harus mendahulukan yang paling penting dan yang setelahnya. Wa idza alima, dan jika dia mengetahui aghlaba ala dhanhi, atau dia berprasangka kuat annahu, bahwasanya murid tadi la yuflihu fi fannin, tidak cocok dengan satu cabang ilmu, asyara alaihi, maka guru boleh mengarahkan murid tadi bitarkihi, untuk tidak atau meninggalkan jenis ilmu tadi, wal intiqali, dan boleh dia berpindah ila ghairihi, dari selainnya itu kepada selainnya. Misalkan nggak cocok ya, kok aku nggak cocok nyebut gawe apa jenis pabrikan tak jahit aja misalkan gitu, ya oleh gitu karena sudah cocok dijahit misalkan gitu. Atau saya nggak cocok belajar ngambil IPA gitu ya, tak IPS saja gitu, kayaknya cocok IPS ini, ambil IPS nggak apa-apa ya. Nah, misalkan fikih kok kayaknya nggak cocok ya sama saya gitu, ambil hati saja ya, boleh gitu, boleh ya. Jika guru melihat hal itu memang dibutuhkan. Ya. Tapi kalau di sekolah formal ya sudah nggak bisa ya gitu ya, santai aja ya. Kadang mlebu ya wis gitu ya. Jurusanmu apa ya sih, kuwi sinono gitu ya. Kalau ngene ya ngulang lagi gitu ya. Wal intiqali ila ghairihi mimma yurja fihi falahu, dari perkara yang mungkin dia bisa berhasil dalam mempelajari ilmu tersebut. Baik. Itu yang ke-7. Yang intinya adalah bahwasanya senantiasa guru itu memperhatikan kondisi muridnya. Guru itu memperhatikan kondisi muridnya. Ya. Itu intinya. Ya, memperhatikan kondisi muridnya dan juga mengarahkan muridnya kepada hal yang baik untuk dirinya. Kalau kelihatan muridnya sudah mulai lelah, malas, melaku sih, jalan-jalan. Muridnya misalkan nggak mampu dalam pelajaran ini, terus ditakoi alasannya apa, dikasih solusi dan seterusnya. Mana dalam nak, dalam. Ya. Jadi seperti itu. Jadi guru itu bukan cuma hanya memberikan ilmu saja, tapi juga memberikan solusi, gitu ya. Selama enggak berupa uang gitu ya. Ini berupa uang biasanya kan rata abad. Lama. Ngebatin sangon ya. Rata abad ini perkara ning ngono gitu ya. Baik. Yang ke-8, wathaminu. Yang ke-8, adab seorang guru terhadap muridnya. An la yudhira li talabati. Nah dalam, enggak boleh rame. An la yudhira li talabati. Tidak boleh bagi guru itu menampakkan terhadap muridnya tafdhila ala ba'din. Ya, dia mengutamakan satu murid di antara murid yang lain, indahu, di sisinya. Fi mawaddatin, dalam kecintaan, wa i'tinain, dan perhatian, ma'atasawihim fi sifat. Sedangkan sebenarnya mereka itu sama dalam sifatnya, fi sinin, umurnya sama, wa fadilatin, dan keutamaannya sama,
podo pintere kabeh gitu ya. Au tahsilin ya, atau memiliki kafa ilmiah yang sama, memiliki ilmu yang sama, au diyanatin atau agamanya sama baiknya ya. Jadi tidak mendahulukan gitu ya, selama mereka sama gitu ya, selama mereka sama. Fa inna dzalika, karena hal itu mimma yuhisyus sadra, bisa membuat hati ini membuat dada itu menjadi kosong. Wa yunfirul qalba, dan membuat hati menjadi lari ya. Makanya menjadi malas ya, menjadi turun semangatnya ya. Wa in kana ba'dhum, dan jika sebagian dari mereka, dari muridnya itu aktsara tahsilan, ada yang lebih pintar misalkan, wa asyadda ijtihadan, dan ada yang lebih semangat, wa ahsana adaban, dan ada yang lebih bagus adabnya, fa adhara ikramahu, maka boleh bagi guru untuk menampakkan memuliakan murid tadi, wa tafdhilahu, dan mengutamakannya. Wabayana, dan guru sambil menjelaskan, anna ziyadata ikramin litilkal asbab, bahwasanya beliau itu memuliakan murid tadi itu karena sebab-sebab tadi, karena dia lebih memiliki ilmu, adabnya lebih baik, agamanya lebih baik. Fala ba'sa bidzalika, maka tidak mengapa hal tersebut. Ya. Li'annahu, karena hal itu yunasyitu ya, membuat semangat murid tadi. Wa yab'atsu, dan mendorong alal ittisafi bitilka sifat, kepada murid yang lain untuk memiliki sifat dengan sifat yang sama. Ya. Ketika melihat tadi ya. Wa kadzalika, dan demikian pula, la yuqaddimu ahadan ya, tidak mendahulukan seorang pun fi naubatihi ya. Fi naubatihi ghairahu ya, dalam urutan ya selainnya. Ya. Jadi hendaknya seorang guru itu bisa adil. Misalkan ada jadwal setoran hafalan misalkan, ya guru itu bisa adil, nggak selalu itu saja yang berada di depan gitu ya, maksudnya yang duluan gitu, nggak selalu itu saja gitu. Au yuakhiruhu an naubatihi, atau sengaja guru itu mengakhirkan dia ya. mesti kari gitu ya, mesti kari gitu. Illa, kecuali idza ra'a, guru melihat fi dzalika, dalam perbuatan tersebut, maslahatan, ada maslahah, tazidu ala mura'ati maslahatin naubah, yang lebih daripada daripada masalah urutan tadi. Ya, misalkan untuk mengambil urutan itu karena siapa yang sholatnya rajin, yang rajin duluan, ya boleh. Ya, supaya memotivasi yang lain, ya, yang rajin duluan misalnya, atau yang hari ini sudah menghafal Al-Qur'an. Satu halaman misalkan, ya boleh itu didahulukan, boleh. Kalau ada sebab-sebab yang memang dibenarkan. Fa in samaha ba'dhum li ghairihi ya, dan jika yang lain memperbolehkan anak tersebut untuk mendahului mereka gitu ya, fi naubatihi, dalam urutan, fala ba'sa, maka tidak mengapa. Baik. Ya, intinya yang ke-8 ini, seorang guru hendaknya bisa bersikap adil dalam menyayangi muridnya. Ya, ana wong limo teko, ya usahakan ngojak ngomong limo kabeh gitu. Ya wae carane kudu iso gitu. Aja ngejak ngomong siji aja sing teko wong limo, sing papat nganggur, meneng mek malah guyu. Gitu tuh. Kudu harus ini, harus kena kabeh gitu, kudu kena kabeh. Itu guru yang baik gitu ya, guru yang baik. Ya. Jadi menampakkan kebersamaan gitu ya. Ya. Kebersamaan kepada murid-muridnya gitu. Tidak mendahulukan yang lain atas yang lainnya, kecuali karena alasan yang dibenarkan. Yang ke-9, watasiu, yang ke-9, an yatawaddada. Assalamualaikum. An yatawaddada li hadirihim. Ya. Hendaknya guru itu menyayangi orang yang hadir, ya, murid yang hadir di antara mereka. Wa yadhkura ghaibahum bi khairin, dan menyebutkan orang yang tidak hadir, ya, murid yang tidak hadir dari murid-muridnya dengan kebaikan. Wa husni tsana'in,
dan pujian yang mulia. Ya. Jadi jangan sampai karena ono murid sing gak teko tambah dirasani gitu. Kok arek kok ngene-ngene. Tambah gak boleh ya seperti itu ngrasani ya. Gak layak di majelis ilmu terus ada disisipi dengan ghibah ya. Tidak layak sama sekali. Kalau menyebutkan seorang yang tidak hadir ya sebutkan dengan kebaikan. Sebutkan dengan kebaikan. Kalau tidak bisa ya sebaik tidak usah disebutkan. Baik. Kemudian wa an ya'lama asma'ahum dan hendaknya mengetahui nama-nama mereka, wa ansabahum dan nasab mereka, wa mawatinahum dan tempat asal mereka, wa usulahum dan orang tua mereka, wa yuksiru lahum dan memperbanyak untuk muridnya ad-du'a abis shalah, doa dengan kebaikan. Wa an yuraqiba ahwala talabati dan hendaknya memperhatikan kondisi muridnya fi adabihim dalam adab mereka, wa tahdzibihim dan pendidikan mereka, wa akhlaqihim dan akhlak mereka, batinan wa zahiran, baik secara batinnya ataupun yang zahir. Ya. Faman dhahara minhu maka barang siapa yang tampak dari mereka min dzalika dari hal itu ma yaliqu ya apa yang tidak layak gitu ya min irtikabi muharramin ya dengan melakukan suatu keharaman ya au makruhin atau suatu makruh ya au mayuaddi ila fasadi halin atau suatu yang membuat buruk ya au tarki istighalin atau dia malas-malasan tidak menyibukkan dengan belajar wa isaati adabin dan buruk adabnya misalkan fi haqqi syaikhi ya terhadap gurunya au ghairihi atau temannya yang lainnya au kasrati kalamin atau banyak berbicara li ghairi faidatin tanpa ada faedahnya au muasyarati man la yaliku usratahu atau dia banyak bergaul dengan anak-anak yang tidak layak untuk dipergauli dengan sering ya arek-arek ndablek gitu misalkan au ghairi dzalika atau yang selainnya arada syaikhu bin nahi maka hendaknya guru itu melarang andzalika dari hal itu semua bihuduri man sadara minhu dzalika ya dengan menghadirkan anak yang melakukan perbuatan tadi. Kenapa? Kalau misalkan dia hadir berarti ghibah kan gitu. Tapi kalau dia dihadir ya berarti yang ngandani yang ngono gitu ya. Ngandani ku gak wonge gak ono gitu. Nek wonge gak ono gak ngandani, iku ngrasani. Nek wonge ono itu ngandani ya. Ya mu'ridhan bihi. Ya. La mu'inan lahu. Ya, guru tadi menunjukkan keengganan, bukan malah mendorong muridnya. Ya, jadi kalau misalkan ada murid yang diketahui, guru mengetahui bahwa dia itu menampakkan secara terang-terangan murid tadi melakukan keburukan, melakukan kemaksiatan, maka hendaknya seorang guru mengingatkannya. Ya, seorang guru mengingatkannya. Baik. Fa illam yantahi lahu. Tapi kalau misalkan murid nambeng, terus kandani pancet aja gitu ya. Nahahu an dzalika sirron. Ya. Maka guru boleh menasihatinya secara sembunyi-sembunyi. Atau yaktafi bil isyarati, cukup dengan isyarat saja, nyindir-nyindir. Ya. Ma'aman yaktafi biha, bersama dengan ya, atau terhadap orang yang memang cukup dengan isyarah. Ya. Cukup dengan isyarah ya. Ya. Al-aqilu yafhamu bil isyarah. Orang yang berakal cukup paham dengan isyarat saja. Enggak harus diucapkan sudah paham. Gitu. Orang yang paham yang berakal ya. Ya. Wal abdu yafhamu bil darb. Sedangkan budak pahamnya dengan pukulan gitu. Fa illam yantahi nahahu an dzalika jahran. Kalau ya secara sembunyi-sembunyi, secara diam-diam nggak mempan, isyarat nggak mempan, maka boleh guru tadi masuk level selanjutnya. Ya, menasihati secara terang-terangan depan teman-temannya. Au yaghlidul qaula alaihi, dan dengan ucapan yang agak keras gitu ya. An afsyahu ya.
Di mana guru tadi apa namanya? Bukan menyebarkan. Jadi mengingatkan di antara teman bersama dengan teman-temannya, ada yang hadir gitu. Di depan halayak. Kenapa? Karena ketika sendiri dikasih tahu sendiri gak mempan gitu ya. Maka masuk level berikutnya gitu ya. Kenapa lian zajirahua, supaya murid tadi merasa takut. Wa ghairuhu, dan juga selainnya. Wa yata'addabu bihi, dan beradab sehingga beradab ya terhadap gurunya ya. Dan beradab dengan hal itu kullu sami'in, setiap orang yang mendengar nasihat guru tadi ya. Supaya bisa menjadi pelajaran kepada yang lainnya. Fa illam yantahi bihi, kalau murid tadi tetap saja ya, murid tadi tetap saja masih nambeng cik, terus saya melakukan keburukan ya, fala ba'sa bi tardihi, maka tidak mengapa untuk mengusir murid tadi ya. Kayak poin gitu ya, poin C gak mempan, tambah naik level B, gak mempan, level A gak mempan, ya wis ya, antapolik. Sudah pergi saja itu, gak usah nambah pondok gitu ya. Wal i'radi anhu, dan sudah berpaling darinya. Ila an yanzajira, ya, hingga dia merasa menyesal. Oh, berarti mungkin bukan diusir ya, tapi dikasih skors gitu ya. Belajar di rumah gitu ya. Belajar di rumah dulu 1 minggu. Mikir tak gak? Pancet gak mikir ya wis. Ya wis gitu ya. Wassalam gitu ya. Wayarji'a wala siyam wayarji'a, kemudian boleh murid tadi kembali itu ya, kasih poin. Ya. Jadi beliau ini menjelaskan ini ya sebenarnya apa namanya? Sistem mendidik gitu ya, sistem mendidik yang mungkin ya ketika itu apa namanya belum disistematiskan secara baik, tapi beliau ini insya Allah ya, beliau memberikan gambaran cara mendidik ya, cara mendidik. Wala siyama idza khafa ala ba'di rufaqaihi wa ashabihi min at-talabati muwafaqatahu. Ya, lebih-lebih lagi kalau misalkan guru merasa takut anak ini bisa mempengaruhi yang lain. Ya, nang pondok, nawakal influencer. Waduh. Ya, influencer tapi nakar ya, apa jenis ya. Dia itu bisa mengumpulkan massa, berpengaruh, mengaruhi gitu ya. Merubah mindset manusia itu bisa, dan ternyata dia nakal, lah itu kan berbahaya ya, maka guru boleh langsung menskorsnya, boleh silakan ya, daripada jadi gak bener kabeh ya, jadi gak bener kabeh nggak masalah gitu ya, daripada menular gitu ya, ya. Nah, itu adab yang ke-9 dalam mendidik ya. Adab ke-9 dalam mendidik adalah hendaknya seorang guru itu juga kalau misalkan dibutuhkan dia tetap mengarahkan muridnya. Kalau misalkan berbuat salah ya dibenarkan, bukan dibiarkan. Ya, kalau berbuat salah ya dibenarkan, bukan dibiarkan. Ya, itu intinya. Kemudian yang ke-10 al-ashir. Ya, wal ashir an yata'ahhada syaikhu aidan. Hendaknya guru juga memperhatikan ma yu'amilu bihi ba'dhum ba'dha. Ya. Apa yang dilakukan, dipraktekkan oleh para muridnya tadi ya. Min ifsya'is salam, dari menyebarkan salam, wa husni takhatub, dan baik dalam berucap, fil kalami, dalam ucapannya, watajanubi wata'awuni alal birri wat taqwa ya, dan membantu saling menolong ya dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa alamahum bisadadihi, dan apa-apa yang mereka biasa lakukan. Jadi kalau misalkan kita ada pondok atau di sekolahan, guru itu bukan cuma perhatikan pas di kelas saja, tapi ketika istirahat didelok ya para arek iku. Ya Mas ngaji ya, didelok ya. Soalnya kan guru kali. Didelok ya mesti muridku iki ya. Nek nang kelas kok ketoke meneng iki coba dolan nang kantin ya. Nang kantin ya kita meneng, coba nang jeding wah rokokan gitu ya. Jadi ngono ya. Rokokan gak mungkin nang kantin uti guru nang jeding rokokan itu. Rokokan ternyata. Ya dilihat tuh ya, dilihat.
Jadi harus memperhatikan itu. Memperhatikan. Bukan cuma di kelas saja. Wabil jumlah dan secara umum, ya, fakama yu'allimuhum, ya. Sebagaimana seorang guru itu mengajarkan kepada mereka masolihadinihim, kebaikan agama mereka, limu'amalatillahi ta'ala, untuk bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yu'allimuhum, guru itu mengajari pula mereka masolihadunyahum, kebaikan dunia mereka. Bimu'amalatin nas, dengan bermuamalah terhadap manusia. Litakmula lahum fadilatul halataini, supaya sempurna kondisi bagi mereka kebaikan dua kondisi, yaitu kebaikan dalam masalah akhirat dan kebaikan dalam masalah dunia. Jadi intinya yang ke-10 ini, guru itu bukan hanya memperhatikan muridnya di dalam kelas, di dalam dalam pelajaran, tapi ketika di luar, ya, ketika di luar juga diperhatikan, hendaknya seperti itu. Wal hadi asyara, dan yang ke-11. Yang ke-11. An yas'al alimu, hendaknya seorang guru itu berusaha fi masalihit talabati, ya, untuk memberikan kebaikan-kebaikan bagi muridnya. Wa jam'i qulubihim, dan mengumpulkan hatinya. Ya. Mempersatukan mereka. Wa musa'adatihim bima tayassara alaihi, dan membantu mereka dengan apa yang mudah, ya, baginya, atau apa yang bisa dia lakukan, minjahin, ya, dengan minjahin, ya, dengan mempergunakan posisinya sebagai guru misalkan, wamalin, atau dengan harta, ya, inda qudratihi, ketika dia mampu, ala dzalika, atas hal itu semua, wa adami daruratihi, dan dia juga tidak butuh, ya, cara darurat hal itu. Misalkan ada murid yang butuh uang saku, misalkan ada uang dari gurunya, ya boleh, ya jajani, ya Mas Ngaji, ya kok arek iki kok kancane jajan kok jeneng kelas ae gitu takoni. Gak jajan ta? Maca sangoni, Pak gitu. Oh iki lho gak jajan. Boleh, ya boleh. Gitu. Ini bagus. Ini sampean gak butuh. Ini sampean butuh ya. Ya dikai titik ae gitu. Jadi hendaknya seorang guru juga memperhatikan kondisi muridnya seperti itu. Fa innallaha, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala fi aunil abdi, ya, senantiasa menolong hambanya, madamal abdu fi auni akhihi, selama hambanya mau menolong saudaranya. Wa man kana fi hajati akhihi, dan barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, kana Allahu fi hajatihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu ketika dia dalam keadaan butuh. Wa man yassara ala mu'sirin, dan barang siapa yang memudahkan kepada atas orang yang kesulitan, yassarallahu ta'ala alaihi hisabahu yaumal qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan hisabnya pada hari kiamat. Wala siyama idza kana dzalika i'anatan ala talabil ilmi. Lebih-lebih lagi kalau hal itu membantu bukan untuk orang awam, bukan untuk orang biasa, tapi dia talibul ilmi. Makanya dalam kisah itu disebutkan ada dua bersaudara kan, ya, yang datang kepada Rasulullah, atau yang satunya itu pekerja, yang satunya kerjanya coba belajar. Maka yang kerja tadi sambatan nang Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, dulur kula niki penggawane maca buku, buka buku, ngaji. Terus balik nang omah maca buku. Pokoknya ngaji ya gitu, ngafalno, maca Quran. Nah, kula niki sing nyambut gawe gitu. Nah, maka Rasulullah SAW mengatakan la'allaka turzaku bihi. Bisa jadi rezekimu datang karena saudaramu itu yang mau belajar. Ya. Kenapa? Karena orang belajar itu barokah. Orang belajar ilmu agama itu barokah. Membaca Al-Quran itu barokah. Menghafal Al-Quran barokah. Ya. Mengaji seperti ini barokah. Ya. Barokah. Ya. Keberkahan bisa didapatkan di dalam majelis ilmu. Maka Rasul mengatakan pada saudaranya tadi, la'alla katurzakubi. Ya. Bisa jadi kamu itu diberikan rezeki bukan karena usahamu sendiri, tapi karena saudaramu ini yang mau ngaji. Itu. Jadi jangan takut kita mengalami kekurangan dalam menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang ke-12 ini agak yang ke-11 tadi, ya.
yang ke-12 ini agak panjang. Ya, jadi mungkin kita cukupkan sampai di sini aja. Ya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Banyu nih minta tolong Mas Andra. Masih kayaknya.